Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahir dari Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara bongkar dalam pemasangan pompa injeksi. Baik, adapun alat yang digunakan pada saat pembongkaran pompa injeksi, yakni yang pertama itu kunci pasring, terus yang kedua obeng pungut, terus yang ketiga obeng minus dan kunci L. Terus bahan yang akan dibongkar itu selanjutnya itu kita bongkar atau buka koper tutup injeksi atau penutup injeksi. Ini menggunakan kunci L4 dan terdapat 4 buah baut, ya. Kita lepaskan bautnya. Di koper tutup injeksi ini tuh terdapat 4 buah baut yang menggunakan kunci L. Ya, ini adalah proses dari pembukaan baut atau mur yang ada pada tutup injeksi. Baik, setelah keempat buah baut dari tutup injeksi atau koper injeksi ini terlepas, di dalam koper injeksi ini ada sebuah per yang mengait dengan lever. Ini kita lepaskan supaya koper injeksi bisa kita lepas dari badan pompa injeksi. Terus selanjutnya kita lepas atau kendorkan baut yang mengunci gopher nut. Ini ada baut atau mur yang menggunakan kunci pasring 14. Ya, kita buka dengan menggunakan kunci pas 14. Ya, ini adalah proses ketika ingin membuka gopher nut dari badan pompa injeksi. Terus sebelum membuka gopher nut, kita lepaskan dulu atau kendorkan dulu baut lever. Setelah baut lever yang berbentuk segitiga ini kendor atau sudah tidak keras, kita lepaskan lever dari pompa injeksi ini. Ini adalah proses, dan ini yang dinamakan dengan lever yang terdapat di dalam pompa injeksi. Terus selanjutnya kita keluarkan juga baut pengunci gopher nut. Kita menggunakan jari untuk menahan gopher nut agar komponen-komponen dari gopher nut itu tidak terjatuh ke dalam pompa injeksi. Di sini juga bisa menggunakan kunci L4 agar lebih mudah mengeluarkan baut pengunci gopher nut. Ya, ini gopher nut dari pompa injeksi itu sudah terlepas, dan di dalam pompa injeksi ini ya, ini setelah isi dari bagian atas pompa injeksi kita lepas, selanjutnya kita lepaskan rotor head atau cover samping yang dikenal dengan rotor head ini. Di sini juga terdapat 4 buat baut yang menggunakan kunci L. Ya, kita lepaskan dengan menggunakan kunci L juga. Ya, ini adalah proses pembongkaran rotor head dari pompa injeksi.
Baik, setelah keempat buah baut dari rotor head ini lepas, kita tarik keluar rotor headnya. Dan di sini terdapat beberapa komponen dari pompa injeksi dan yang melekat pada rotor head ini yang dinamakan dengan flunger. Ya, ini adalah bagian dari pompa injeksi yang dinamakan dengan flunger. Flunger ini berfungsi sebagai pengatur bahan bakar yang masuk ke dalam nozzle. Terus selanjutnya kita lepaskan bagian yang lain, yaitu ini yang dinamakan dengan kamplet. Di sini ada terdapat per juga di dalam kamplet. Ya, ini adalah bagian-bagian dari pompa injeksi. Ya, semua komponen-komponen yang ada di dalam pompa injeksi ini kita keluarkan. Ya, kita lepaskan dulu yang ada di samping bawah ini agar mudah untuk mengeluarkan komponen yang ada di dalam, karena komponen tersebut memiliki penyanggah atau pengikat sehingga tidak dapat keluar jika tidak dikeluarkan yang bagian bawah ini terlebih dahulu. Ya, di dalam ini ada pengunci. Kita lepaskan menggunakan oben minus agar lebih mudah. Ya, ini sudah terlepas. Terus di dalam sini itu ada sebuah pengunci. Kita angkat pengunci ini naik agar mudah untuk mengeluarkan isi dari rotor head ini atau pompa injeksi ini. Ini adalah proses pembongkaran, ya agak susah ya. Ini komponen pompa injeksi juga sudah keluar dan semua sudah kita keluarkan, dan inilah komponen-komponen pompa yang terdapat di dalam pompa injeksi. Selanjutnya kita ke proses pemasangan pompa injeksi. Bagian atau komponen yang akhir dibuka tadi itu kita masukkan lagi kembali, yang paling awal kita masukkan dari komponen akhir tadi kita masukkan lebih awal lagi, seperti itu. Yang ini kita masukkan pemasangan, ini proses pemasangannya kembali. Ya, kita masukkan. Kita masukkan lagi kembali pengunci dari komponen bagian dalam pompa injeksi. Terus penguncian di dalam ini kita dorong ke bawah agar kembali mengunci seperti semula. Ya, ini kita masukkan penguncinya.
Ya, kita masukkan penguncinya. Ya, ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang di sini ada 2 ring yang terdapat di bagian dalam. Itu bisa kita gunakan satu, tetapi dari pabrikan menggunakan 2. Dan kita masukkan pernya tadi, terus kita tutup. Ini menggunakan kunci L juga, baut kunci L. Ini kita keraskan. Ya, terus kita masukkan bagian yang terdapat di bagian dalam kamplet ini, yang terdapat di pompa injeksi. Ya, terus selanjutnya kita pasang yang bagian dalam dari pompa injeksi, dan di sini terdapat sebuah per. Ini terletak di dalam kamplet. Ini dimakan dengan kamplet. Ya, ini adalah ring yang berbentuk, di sini berbentuk cembung di dalamnya, dan di luarnya itu berbentuk cekun, dan yang terbalik tadi, di dalamnya itu cekun dan di luarnya cembung, dan yang bagian cembung itu kita hadapkan keluar dan kita pasang dalam sini, dalam pompa injeksi. Ya, ini adalah proses pemasangan kembali komponen-komponen dari pompa injeksi. Masanya ini agak susah karena komponennya agak kecil, jadi memerlukan fokus yang lebih dan hati-hati yang lebih juga. Kita harus berhati-hati agar bagian-bagian kecil ini tidak jatuh, yang bisa menyebabkan hilang. Ya, keempat buah komponen tadi itu sudah kita pasang. Terus selanjutnya kita ambil fluencer. Ya, ini yang kembali dinamakan dengan fluencer. Fluencer ini mempunyai tanda atau kayak semacam titik, dan titik dari fluencer ini kita itu pada saat pemasangan itu kita hadapkan ke atas. Dan ini juga, ini adalah kamplet yang dimasukkan sebelum fluencer. Ya, pada kamplet ini juga terdapat sebuah tanda, dan tanda itu juga kita harus hadapkan ke atas. Ya, sebelum memasang fluencer itu terdapat per di dalam fluencer. Ya, ini fluencer sudah terpasang. Terus selanjutnya kita pasang fluencer pada bagian rotor head. Nah, seperti ini, dan garis atau tanda ini kita hadapkan ke atas. Kita masukkan dengan perlahan agar tidak terjatuh komponen yang kecil-kecil yang terdapat di ujung fluencer. Ada tadi komponen di situ yang terdapat di ujung fluencer. Ya, setelah terpasang kita kunci dulu menggunakan 2 buah baut yang selang-seling agar pada saat pemasangan yang bagian atas nantinya tidak keluar atau tidak jatuh komponen-komponen yang ada di dalam rotor head atau bagian dalam dari pompa injeksi. Ya, kita keraskan menggunakan kunci L.
Ya, ini sudah kita kunci menggunakan 2 bobot. Ya, ini proses pengaturan yang lubang yang tadi yang di dalam atau tanda dari tanda yang menghadap ke atas. Terus selanjutnya kita kembali ke bagian atas dari pompa injeksi, yaitu kita pasang mur pengunci gubernur, dan di dalam gubernur itu nantinya ada sebuah ring. Ini terdapat 2 ring yang ring ini satu berbentuk persegi dan satu berbentuk bulat ya, seperti ini. Terus kita ambil gubernur, dan di gubernur ini juga ada komponen yang semacam apa ini, saya kurang tahu, tapi letaknya itu di sini. Saya bukan kurang tahu, tapi saya lupa namanya. Ya, kita letakkan seperti ini. Terus pada saat kita ingin memasang gubernur, kita kunci seperti ini agar komponen tersebut tidak jatuh ke dalam, seperti itu ya. Kita masukkan baut penguncinya, nah seperti itu ya. Itu sudah masuk dan terpasang. Nah, ini per yang terdapat di bagian dalam dari lever, terdapat di bawah situ, yang memberikan tekanan kepada lever nantinya ya. Ini adalah lever dari pompa injeksi. Kita masukkan juga nanti ya, kita masukkan seperti ini. Dan tadi di dalam situ ada sebuah kayak lubang, kita paskan seperti itu. Terus setelah masuk, kita kencangkan 2 buah baut lever yang ada di samping kiri dan kanan pompa injeksi ya. Kita kencangkan seperti ini. Ya, ini agak susah karena kita tidak memiliki kunci yang berbentuk segitiga, bukan kunci Y ya. Ini memang kepala bautnya berbentuk segitiga ya, jadi agak susah kita mengencangkannya, harus pakai tangan. Dan setelah lever terpasang, kita kencangkan ke 2 baut dengan menggunakan obeng ketok minus, karena berhubung kunci 3 tidak ada, jadi kita menggunakan betel atau obeng kotak minus ya. Ini sudah kita keraskan ya. Terus kita keraskan kembali baut penahan gubernur menggunakan kunci L. Seperti ini ya. Ini sudah terpasang. Terus setelah semua yang telah selesai terpasang, kita pasang kembali tutup cover injeksi atau tutup injeksi. Kita pasang dulu sebuah per yang terdapat yang menyambung ke fluner. Kita pasang. Ini agak susah karena ruangnya terlalu sempit dan tangan mungkin agak besar, jadi agak susah masuknya ya. Ini sudah masuk ya. Pasangnya itu seperti ini. Kita lihat dulu ya, pasangnya seperti ini. Ya, dan setelah tutup injeksi ini terpasang, kita baut kembali menggunakan 4 buah baut tadi yang kita buka lebih awal
ya menggunakan kunci L. Ya, kita keraskan menggunakan kunci L. Ya, seperti ini. Ini kita mengeraskan bautnya itu harus selang-seling agar menghindari terjadinya dol pada baut. Ya, seperti ini cara mengeraskannya. Ya, ini sudah kita keraskan. Ya, kita pasang kembali baut 14 mur 14 ini, dan kita atur ya, terus kita kencangkan dengan kunci pas 14. Ya, dan inilah proses pembongkaran dari awal dan pemasangan dari pompa injeksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.